Di beberapa wilayah, jumlah pasukan Rusia melebihi jumlah pasukan Ukraina hingga 8-1. Dominasi Moskow di garis depan terus berlanjut dan tujuan Vladimir Putin tetap sama, menghancurkan Ukraina dengan strategi tertua Rusia, mengerahkan gelombang rekrutan tanpa henti ke arah musuh, berapapun biayanya. Mengutip kalimat klasik, inilah pengorbanan yang rela dilakukan Putin. Namun pertukaran ini tidak lagi sepihak. Ukraina juga berusaha menghancurkan lawannya, bukan dengan menyerbu Moskow seperti yang pernah dilakukan Napoleon, melainkan dengan menyerang secara presisi titik-titik paling sensitif di negara Rusia. Kampanye serangan pesawat nirawak dan rudal Kiev terhadap kilang-kilang minyak tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan kini meluas hingga ke depot bahan bakar atau gardu induk listrik. Perekonomian Rusia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi keadaannya semakin sulit. Negara ini sedang menuju stagflasi. Mari kita telaah lebih lanjut. Selama 2 minggu terakhir, daftar serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyak Rusia telah bertambah 7 lokasi. Kilang-kilang minyak Lukoil kembali menjadi sasaran. Di Volgograd terkena 5 serangan sejak awal Agustus dan di Kstovo serangan ketiga dalam 3 bulan bersama dengan 4 fasilitas Rosneft, Saratov, Novokuibishevsk, Ryazan, dan 2 pendatang baru dalam daftar. Sebuah kilang di Makhachkala, Dagestan, dan Mariinsky di Republik Mari El. Sebagai perbandingan, dari April hingga akhir Juli, kilang-kilang minyak Rusia telah diserang 3 kali. Sejak awal Agustus, jumlah tersebut telah melonjak menjadi 47. Kami melaporkan kampanye jangka panjang Ukraina secara sistematis karena suatu alasan. Ini mungkin kartu strategis terpenting Kiev saat ini, mungkin yang paling berpengaruh sejak perang dimulai. Dampaknya sulit diprediksi, tetapi memberikan sesuatu yang belum pernah dimiliki Ukraina dalam skala ini sebelumnya. Kemampuan untuk mengekspor perang langsung ke wilayah Rusia dan secara metodis melemahkan salah satu pilar ekonomi utama agresor. Yang terpenting, Kiev melakukan ini tanpa pengawasan permanen atau izin dari pihak ketiga dan dalam banyak kasus dengan bantuan intelijen Amerika Serikat. Harga bahan bakar di beberapa wilayah telah naik 30 hingga 50% selama beberapa bulan terakhir, menurut analis lokal dari Ulyanovsk. Situasi ini belum terlalu parah, tetapi terasa jelas dan semakin menyakitkan di banyak wilayah federasi. Dan bukan hanya kilang minyak. Ukraina juga telah menyerang terminal ekspor, stasiun pompa, depot bahan bakar, fasilitas gas, gardu induk transformator, pembangkit listrik, pabrik amunisi, dan pabrik kimia. Setidaknya telah terjadi 17 serangan serupa dalam 3 minggu terakhir. Dipetakan di peta ini, meskipun daftarnya hampir pasti belum lengkap. Yang menjadi perhatian khusus bagi Moskow adalah meningkatnya intensitas serangan terhadap gardu induk transformator yang mungkin menandakan fase baru dalam kampanye Kiev. Namun, penting untuk tetap bijaksana dalam menilai situasi ini. Agar sistem energi Rusia dapat berubah dari tegang menjadi bencana, laju dan skala serangan Ukraina saat ini harus berlanjut selama beberapa bulan lagi. Dan sejauh ini, kita baru 3 bulan. Rusia sedang mencoba beradaptasi, memasang sistem perlindungan baru di sekitar kilang, tetapi efektivitasnya masih sangat dipertanyakan. Sanksi baru Donald Trump terhadap Rosneft dan Lukoil juga tidak membantu. 2 perusahaan minyak terbesar Rusia bersama-sama bertanggung jawab atas separuh produksi minyak mentah negara itu. Ini bukan langkah simbolis. Moskow sungguh-sungguh takut akan tindakan ini. Amerika Serikat telah memperingatkan semua entitas asing, termasuk bank, kilang, pelabuhan, dan perusahaan pelayaran, bahwa melanjutkan bisnis dengan raksasa minyak Rusia ini dapat membuat mereka terkena sanksi sekunder. Washington telah memberi waktu 1 bulan kepada mitra Rosneft dan Lukoil untuk menghentikan operasi dan mengakhiri kontrak yang ada.
Akibatnya, meskipun sanksi akan berlaku secara resmi dalam beberapa minggu, kedua perusahaan tersebut telah terputus dari pembayaran karena rekening mereka telah dibekukan. Hal ini tidak hanya berarti gangguan besar pada operasi harian mereka, tetapi juga kemungkinan penjualan aset asing. Lukoil memiliki kilang di Bulgaria dan Rumania serta saham besar di kilang Belanda. Jaringan SPBU Lukoil di Balkan, depot bahan bakarnya, dan infrastruktur terkait juga terancam. Yang lebih menyakitkan lagi adalah penjualan paksa 75% sahamnya di ladang minyak West Kurna 2 di Irak, salah satu ladang minyak terbesar di dunia. Ini adalah sanksi pertama terhadap Rusia yang diberlakukan di bawah pemerintahan Trump, tetapi dampaknya sangat besar. Sejak pengumuman tersebut, Rosneft dan Lukoil telah kehilangan nilai pasar lebih dari 11 miliar dolar. Namun, mungkin yang paling penting adalah potensi dampak negatifnya terhadap perdagangan dengan India. New Delhi membeli sekitar 40% dari ekspor minyak mentah Rusia yang didiskon. Menurut Reuters, banyak kilang India telah menghentikan pesanan baru menyusul keputusan Washington untuk memberikan sanksi kepada dua eksportir utama Rusia. Reliance Industries, perusahaan swasta, akan menghentikan impor minyak berdasarkan kesepakatan jangka panjangnya untuk membeli hampir 500.000 barel minyak mentah per hari dari perusahaan minyak besar Rusia, Rosneft, setelah produsen minyak tersebut dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Ungkap dua sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut pada hari Kamis. Tentu saja, setelah kerangka kontrak disesuaikan dengan realitas baru, India akan ingin melanjutkan pembelian. Untuk saat ini adalah momen bagi para pengacara. Semuanya pada akhirnya bergantung pada seberapa efektif sanksi tersebut diterapkan dan ditegakkan. Namun, ini bukanlah akhir dari serangan pemerintahan Trump. Matthew Whitaker, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, mengatakan Washington memperkirakan Hongaria, Slovakia, dan Turki akan mulai menghentikan impor minyak Rusia. Namun, Budapest sudah menjajaki cara untuk menghindari langkah-langkah baru Amerika Serikat tersebut karena sangat bergantung pada pasokan dari Lukoil dan Rosneft. Bloomberg melaporkan desakan sanksi datang dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio setelah rencana pertemuan perdamaian di Budapest gagal. Uni Eropa sedang mengajukan paket sanksi ke-19. Kali ini menargetkan 117 kapal tambahan dari armada bayangan, sehingga totalnya menjadi sekitar 560 kapal. Brussels juga berencana meningkatkan inspeksi terhadap kapal-kapal yang mungkin melayani armada bayangan Rusia. Sebuah deklarasi dari European External Action Service (EEAS) bertujuan untuk menindak tegas pendaftaran kapal palsu dan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung armada bayangan tersebut, termasuk perusahaan asuransi, broker, dan perusahaan manajemen kapal. Bagaimana skema ini bekerja dalam praktiknya? Blog Oil Not Dead menguraikannya dengan jelas. Sekitar 70% dari produksi Rusia saat ini, sekitar 9,4 juta barel per hari, dikendalikan oleh negara dan perusahaan negara, Rosneft, Gazprom, dan Lukoil. Setelah kehilangan mitra dagang barat, sebagian besar aktivitas perdagangan bermigrasi ke Dubai, di mana DMCC atau Dubai Multi Commodities Center, sebuah perusahaan cangkang, dapat didirikan dengan biaya sekitar $15.000 untuk menangani transaksi minyak yang dikenai sanksi. Jaringan perusahaan cangkang dan perantara, seringkali mantan pedagang London dan Jenewa, kini mengeksekusi transaksi atas nama perusahaan Rusia. Mekanisme kuncinya adalah transfer kepemilikan berlapis. Satu barel secara resmi dialihkan 2 atau 3 kali antara pelabuhan Primorsk dan pembeli di India atau Tiongkok. Faktur, surat muatan, dan jaminan berulang kali ditulis ulang untuk menghapus jejak Rosneft. Perkiraan menyebutkan armada bayangan berkisar antara 600 hingga 1.400 kapal. Minyak masih mengalir, tetapi dengan biaya yang terus meningkat. Pengangkutannya ditangani oleh kapal tanker tua yang seringkali tidak diasuransikan dan berbendera netral.
Pembayaran dilakukan tanpa menggunakan sistem dolar, melainkan menggunakan rupee, yuan, emas, atau mata uang kripto. Akibatnya, minyak mentah Rusia terus diperdagangkan, tetapi dengan diskon yang lebih besar dan biaya logistik yang meningkat. Sanksi baru Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak hanya bertujuan untuk mengekang produksi itu sendiri, tetapi juga untuk memutus jaringan perantara ini dengan menargetkan kapal, layanan pengisian bahan bakar, dan saluran pembiayaan yang menjaga perdagangan tetap hidup. Masalah sebenarnya bukanlah barelnya, melainkan orang-orang dan lembaga yang membiarkan mereka bergerak. Total kerugian sektor ini sejak 2022 diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar. Secara keseluruhan, pemogokan dan sanksi kilang minyak membayangi perekonomian federal Rusia. Banyak pabrik beralih ke sistem kerja 4 hari atau bahkan 3 hari seminggu. PHK telah menghantam divisi kereta api Ural Vagon Zavod akibat melemahnya permintaan. Pabrik traktor Kirovets di Saint Petersburg, penjualan traktor turun 20 hingga 25%. Pabrik truk Kamaz, penjualan truk turun 60%. Pabrik mobil Lada, penjualan mobil turun 25%. Pabrik Rosselmash, penjualan mesin permanen gabungan turun 59%. Dan produsen mesin Autodiesel dan Yazda, yang keduanya menghadapi gelombang pembatalan pesanan. Kecemasan menyebar ke sektor keuangan. Sejak Juni, warga Rusia telah menarik uang tunai dari bank secara massal karena khawatir akan masalah likuiditas. Pemerintah menerbitkan lebih banyak obligasi domestik untuk menutupi kekurangan tersebut, dan biaya pembayaran utang melonjak. Rusia kini menghabiskan lebih dari 10% anggaran federalnya, sekitar 40 miliar dolar per tahun, hanya untuk membayar utangnya. Propaganda Kremlin gemar menyombongkan diri bahwa total utang negara hanya 16,5% dari PDB dibandingkan dengan misalnya 130% di Amerika Serikat atau 58% di Polandia. Namun, perbedaan utamanya adalah biaya. Suku bunga pinjaman Rusia jauh lebih tinggi. Secara nominal, utang Moskow hanya setengah dari utang Polandia, namun beban pembayarannya 2 kali lebih berat. Untuk meredakan tekanan, Kementerian Keuangan telah menaikkan PPN menjadi 22% dan memangkas suku bunga hingga setengah poin persentase menjadi 16,5%. Dalam upaya memberikan sedikit angin segar bagi perekonomian yang sedang lesu. Apa arti semua ini? Pusat Analisis Makroekonomi dan Peramalan Jangka Pendek yang didirikan pada tahun 2001 oleh Menteri Pertahanan Rusia saat ini, Andrei Belozov, memperingatkan akan datangnya resesi atau bahkan stagflasi, gabungan dari kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan. Yang penting, Bank Rusia sendiri telah mengonfirmasi risiko ini. Dalam laporan komprehensif yang diterbitkan pada 24 Oktober, bank tersebut menyatakan bahwa dalam skenario berisiko, PDB Rusia diproyeksikan turun sebesar 2,5 hingga 3,5% tahun depan dan 2 hingga 3% lagi pada tahun berikutnya. Puncaknya, pada kuartal keempat tahun 2026, laju penurunan akan menjadi 6 hingga 7%. Inflasi resmi akan naik menjadi sekitar 20%. Skenario ini mengasumsikan tekanan sanksi yang lebih kuat. Harga minyak turun di bawah $40 per barel dan akibatnya kerugian pendapatan ekspor lebih dari 100 miliar dolar. Bahkan dalam skenario dasar yang paling optimis sekalipun, Bank Rusia menggambarkan apa yang oleh para ekonom barat disebut stagflasi. Inflasi tinggi yang dibarengi dengan pertumbuhan minimal dan kredit terbatas. Pertumbuhan diperkirakan berada di antara 0,5% dan 1%, meskipun perlu dicatat bahwa hal ini sebagian besar didorong oleh produksi senjata yang tidak produktif. Suku bunga diperkirakan akan tetap berada di kisaran 13 hingga 19% selama 2 tahun ke depan untuk mencerminkan tingkat inflasi real. Dengan latar belakang ini, tidak mengherankan jika kontrak perang pun dikurangi.
banyak wilayah Rusia telah memangkas bonus pendaftaran hingga 80%. Di Saratov, menurut RIA Novosti, bonusnya turun 5 kali lipat. Di Orenburg, pola yang sama berlaku. Dari setara sekitar $28.000 menjadi hanya $5.000. Pemotongan gaji sukarelawan mulai menjadi kenyataan. Meskipun perang merupakan prioritas utama dalam anggaran federal, jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh angka resmi. Sebagaimana dicatat oleh Branislav Slavchev dari Universitas California, Kremlin menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan, yaitu 7% dari PDB untuk perang. Kami telah membahas hal ini secara detail dalam episode sebelumnya tentang ekonomi Rusia. Setelah pengeluaran tersembunyi dimasukkan, hampir 30% dari anggaran federal diklasifikasikan, total pengeluaran meningkat menjadi sekitar $297 miliar atau sekitar 14% dari PDB. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi Rusia hanyalah ilusi yang dibangun di atas pembiayaan tersembunyi di masa perang. Bank-bank menopang industri pertahanan dengan pinjaman murah 5 hingga 8%, sementara memperketat kredit untuk ekonomi sipil, menghambat produksi dan meningkatkan utang tersembunyi. Menurut Slavchev, ketika perang berakhir, sistem ini akan runtuh. Hilangnya kontrak militer akan mengungkap lubang besar di sektor perbankan, memaksa pemerintah untuk menyelamatkannya dengan mengorbankan pembayar pajak dan belanja sosial. Ini adalah alasan lain mengapa Moskow tidak terburu-buru untuk mengakhiri perang. Dari perspektif ekonomi Rusia, perang harus terus berlanjut, dan mungkin hal yang sama dapat dikatakan dari perspektif medan perang. Kremlin terus menjalankan 2 jalur utama peperangan kekaisarannya, serangan udara berkelanjutan dan tekanan garis depan yang tak henti-hentinya. Pada poin pertama, menurut Ukrainska Pravda, Rusia baru-baru ini mengubah taktiknya terhadap jaringan listrik Ukraina, beralih dari rentetan serangan sporadis dan berintensitas tinggi di berbagai wilayah menjadi kampanye penghancuran yang metodis dan menyeluruh. Target utamanya adalah oblast perbatasan seperti Sumy dan Chernihiv, tetapi juga Kharkiv, Zaporizhia, dan Mykolaiv. Serangan biasanya dimulai dengan kawanan 10 hingga 40 drone, diikuti oleh serangan rudal. Tujuan Kremlin adalah memicu efek domino, membagi jaringan listrik Ukraina menjadi 2 zona, timur yang kekurangan energi dan barat yang surplus energi, yang hanya terhubung oleh jaringan transmisi yang rusak. Menjelang musim dingin, para pejabat bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman bergilir, 4 jam tanpa listrik, 2 jam dengan listrik, tergantung wilayahnya. Masalahnya, persiapan pertahanan Ukraina masih kurang. Program pengamanan sekitar 80 gardu induk tegangan tinggi masih belum tuntas. Di tengah perombakan personel dan sengketa pendanaan, perlindungan infrastruktur penting masih jauh dari kebutuhan mendesak negara ini. Garis depan tidak banyak memberikan kelegaan. Setelah September yang relatif tenang, Oktober telah berubah menjadi salah satu bulan tersulit bagi angkatan bersenjata Ukraina sejak 2022. Situasinya sangat buruk, terutama di sekitar Pokrovsk yang kini menjadi titik fokus serangan utama Rusia. Pasukan Rusia telah mengepung kota itu dari 3 sisi, hanya menyisakan koridor pasokan sempit selebar sekitar 7 hingga 3 kilometer. Semua jembatan telah hancur dan mengevakuasi yang terluka hampir mustahil. Petugas medis Ukraina melaporkan kekurangan parah peralatan teknik dan personel yang dibutuhkan untuk membangun penyeberangan sementara. Pertempuran sengit terus berlanjut di seluruh kota. Pasukan Rusia telah memasuki pinggiran tenggara Mirnohrad dan Pokrovsk Timur. Kejatuhan kota kini tampaknya tak terelakkan. Menurut Kapten Rihori Shapoval, pasukan Rusia memiliki keunggulan 10-1 dalam hal drone dan keunggulan 8-1 dalam hal tenaga manusia di sektor ini. Rasio yang dikonfirmasi oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang tetap menekankan bahwa meskipun demikian Rusia telah gagal mencapai tujuannya.
Mundurnya pasukan secara tertib kini sangat kecil kemungkinannya, dan AFU akan kembali mundur dengan panik seperti yang terjadi di Bakhmut dan Avdiivka. Perbedaannya kali ini adalah dominasi drone EPV Rusia kini jauh lebih besar. Titik kritis kedua adalah tepi kiri Sungai Oskil dekat Kupiansk. Tempat pasukan Ukraina kini berada dalam situasi yang mengingatkan pada posisi Rusia di Kherson pada tahun 2022. Penyeberangan feri yang hancur dan serangan pesawat nirawak yang gencar terhadap jalur pasokan menghambat pengiriman amunisi dan evakuasi medis. Para insinyur Ukraina membangun kembali jembatan-jembatan yang kemudian hancur lagi dalam hitungan jam oleh tembakan artileri dan bom luncur. Pasukan Kremlin juga aktif di dekat Kostiantynivka dan Liman. Ukraina telah melancarkan serangan balasan terbatas. Dalam beberapa hari terakhir, Ukraina telah merebut kembali Kucherov Yar dan Suketske di dekat Dobropilia, menimbulkan kerugian signifikan bagi pasukan Rusia yang, menurut beberapa perkiraan, telah menelan korban lebih dari 1 juta jiwa sejak invasi dimulai. Itulah penilaian The Economist dalam artikel yang berjudul "Serangan Besar Terbaru Rusia di Ukraina Hampir Tidak Berhasil Lagi". Para penulis bahkan mengklaim bahwa kerugian Rusia di garis depan melebihi kerugian Ukraina sekitar 5:1. Temuan mereka didasarkan pada sekitar 200 perkiraan kredibel dari pemerintahan Barat dan peneliti independen, meskipun beberapa analis yakin angka-angka ini mungkin terlalu tinggi. Menurut majalah tersebut, total korban Rusia kini mungkin mendekati 1,5 juta orang tewas dan terluka, sebagaimana dicatat dalam artikel tersebut. Meta estimasi kami menunjukkan bahwa sejak awal invasi skala penuh hingga Januari tahun ini, korban Rusia mencapai 640.000 hingga 877.000 tentara, dengan 137.000 hingga 228.000 diantaranya gugur. Pada 13 Oktober, total korban telah meningkat hampir 60% menjadi 984.000 hingga 1.438.000 korban, termasuk 190.000 hingga 480.000 korban tewas. Satu grafik khususnya menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok jika dibandingkan dengan grafik lain yang menunjukkan perolehan teritorial Rusia sejak perang dimulai. Hampir 1,5 juta tentara Rusia telah tewas atau terluka, namun Moskow saat ini menguasai wilayah yang lebih sedikit dibandingkan hampir 3 tahun lalu. Rakyat Ukraina tahu bahwa perang dalam berbagai bentuk akan berlangsung lama. Dalam konteks inilah potensi perjanjian Kiev-Stockholm untuk kepengiriman jet tempur Gripen perlu dipahami. Berdasarkan surat perjanjian, Ukraina menyatakan minatnya untuk mengakuisisi sebanyak 100 hingga 150 jet Swedia di tahun-tahun mendatang. Pesawat pertama diperkirakan akan tiba pada awal 2026. Gripen dipandang sebagai platform yang lebih sesuai dengan kondisi Ukraina dibandingkan F-16. Lebih mudah diservis, mampu beroperasi dari jalan raya biasa, dan secara umum lebih adaptif terhadap infrastruktur lokal. Tantangan utamanya tetap pada pendanaan, dengan proposal untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan dan kapasitas produksi. Saab berencana menggandakan produksinya, tetapi hingga saat ini baru memproduksi sekitar 18 pesawat per tahun. Menariknya, Swedia dilaporkan terbuka untuk menempatkan sebagian produksinya di Ukraina. Namun, harga dan fleksibilitas bukanlah satu-satunya alasan Kiev memilih Stockholm daripada Washington. Kedua negara memiliki kesamaan strategis yang mendalam dalam pandangan mereka terhadap Rusia, yang berarti Presiden Zelensky dapat melanjutkan kemitraan ini tanpa khawatir akan perubahan suasana politik di Washington. Oleh karena itu, perang terus berlanjut karena memang harus. Bahkan Donald Trump yang memimpikan hadiah Nobel perdamaian telah menyadari bahwa baik persuasi maupun tekanan tidak dapat meyakinkan Rusia untuk berunding.
Mengakhiri perang bagi Kremlin berarti mengakui kepada rakyatnya bahwa federasi tersebut telah memperoleh sepetak wilayah yang hancur, kira-kira seukuran Oblast Nizhny Novgorod, sekaligus menghancurkan perekonomiannya, mengasingkan mitra dagang utama, dan menimbulkan sekitar 1,5 juta korban jiwa. Kremlin juga telah menciptakan musuh bebuyutan yang bersenjata lengkap tepat di dekatnya, musuh yang akan memandang setiap gangguan Rusia di masa mendatang, misalnya keterlibatan dalam perang Tiongkok atas Taiwan, sebagai kesempatan untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut. Jeda untuk berkumpul kembali dan menyerang nanti tampaknya lebih masuk akal. Namun Kyiv tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Mereka akan memperkuat posisi, memasang ranjau, mengisi kembali material, dan memberi tentara kesempatan untuk pulih. Jadi, Kremlin bertaruh bahwa perebutan wilayah secara metodis kilometer demi kilometer pada akhirnya akan menghancurkan moral Ukraina dan bahwa ekonomi akan mampu bertahan dari guncangan internal dan eksternal yang menghujaninya. Cukup berisiko. Seperti yang dikatakan Laksamana Sir Tony Radakin, mantan kepala staf pertahanan Inggris, secara ironis. Jika seekor siput meninggalkan Rostov-on-Don di Rusia pada 24 Februari 2022, saat itu ia akan melintasi Ukraina dan akan berada di tengah Polandia. Dengan kata lain, Rusia lebih lambat daripada siput. Paradoksnya, Rusia tidak sendirian dalam upaya menghancurkan lawan. Ukraina menerapkan strategi yang hampir sama. Dengan terus-menerus menyerang infrastruktur penting Rusia, Kyiv berharap dapat memicu krisis tak terduga yang dapat memecah belah negara federal atau bahkan melumpuhkannya. Itulah sebabnya Ukraina menerima penarikan pasukan secara bertahap. Mereka mengulur waktu untuk menekan Kremlin dengan kampanye jangka panjangnya. Pada akhirnya, ini adalah perang yang melelahkan. Sebuah ujian yang menguji kemampuan masyarakat untuk menanggung ambang penderitaan yang lebih tinggi.